Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan bagimu Bapa di surga atas kehidupan, tenaga baru dan kesehatan yang masih kami rasakan hingga pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan renungan hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 3. Demikian bunyinya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dalam nas ini Paulus berpesan kepada Timotius dan kita semua orang yang percaya untuk menjadi seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dengan prinsip yang pertama, harus siap menderita. Seperti militer dididik dengan keras dengan tujuan harus disiplin dalam segala hal agar mereka dapat menjadi prajurit-prajurit yang berkualitas. Jadi jika suatu waktu Timotius dan kita semua menderita karena mengalami proses didikan Tuhan, jangan menjadi anak yang cengeng, tetapi hadapilah penderitaan itu supaya kita menjadi dewasa di dalam iman dan siap menjadi prajurit Kristus sehingga pekerjaan Tuhan semakin berkembang di dunia ini. Yang kedua, tidak memusingkan diri kita dengan soal kebutuhan hidup, tetapi fokus kepada tugas utama kita berperang melawan kejahatan, sama seperti prajurit, berperang dan menjaga keamanan. Dan dengan demikian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, prajurit Kristus, melakukan kebenaran, memberitakan Injil dengan baik, karena Tuhan akan memperlengkapi kita. Yang ketiga, harus selalu berkata siap terhadap perintah atau instruksi dari komandannya. Jika kita mau menjadi prajurit Kristus, maka kita harus berani berkata siap ketika Tuhan berbicara dan menyuruh kita. Kita tidak boleh menolak dengan alasan apapun, tetapi kita harus taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Menjadi prajurit itu bukan hal yang mudah. Menjadi prajurit penuh dengan perjuangan dan penderitaan. Namun suatu panggilan yang mulia jika Tuhan menghendaki kita menjadi seorang prajurit atau pelayannya. Oleh karena itu, jangan pernah main-main dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita harus serius dan sungguh-sungguh. Seperti sebagian lirik lagu Kidung Jemaat nomor 375 dikatakan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang prajurit atau pengikut Kristus. Yang pertama, memiliki hati yang rela, bukan dengan terpaksa. Yang kedua, hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Yang keempat,
siap sedia dalam segala situasi untuk menjalankan tugas-tugas kita di hadapan Tuhan. Yang kelima, tahan dalam semua medan atau situasi. Jemaat yang saya kasihi, suka atau tidak suka, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan dalam hidup ini. Tetapi biarlah kita menderita karena melakukan firman Tuhan atau karena melakukan kehendak Tuhan, bukan karena melakukan kejahatan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, selagi kita masih hidup, sebagai prajurit Kristus, mari kita terus melatih diri kita beribadah, melakukan firman Tuhan, agar semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan beribadah, latihan melakukan kehendak Tuhan merupakan satu hal yang berguna bagi kita di hadapan Tuhan, kini dan seterusnya. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, karena Engkau sudah menyapa kami lewat firman-Mu, tanda kasih-Mu, supaya kami mau ikut menderita di dalam mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Walaupun penderitaan itu harus kami hadapi, tetapi kami tidak akan menyerah dan putus asa. Biarlah hidup kami terus berjalan di jalan Tuhan, karena kami percaya kami akan Tuhan perlengkapi, Tuhan tolong, dan kami akan memenangkan setiap perkara. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitasnya hari ini dimanapun berada. Tambahkan berkat sukacita lewat pekerjaannya. Bagi yang sakit tolong Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka tolong Tuhan hiburkan. Bagi yang kekurangan tolong Tuhan cukupkan yang perlu dalam hidupnya. Bagi yang mencari-cari pekerjaan dan jodoh, Tuhan berikan yang seturut kehendak-Mu. Bagi anak-anak Tuhan yang kecil masih dalam pertumbuhan, berikan pertumbuhan yang baik. Bagi yang memiliki masalah, berikan jalan keluar dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.